ya sayang. Langsung aja ya. Hari ini Ambu mau masak soto Betawi. Ini tuh yang kuahnya pakai santan dan susu. Rasa jangan ditanya. Gurih creaminya pecah banget di mulut. Pokoknya kalau kamu belum pernah coba bikin, this is the time. Resepnya udah Ambu bikin sesimpel mungkin. Yuk kita mulai. Bahan-bahannya ada daging 1 kilo, saya pilih jenis sengkel. Terus ini bumbu rempahnya disangrai ya bun. Ada merica, ketumbar, kemiri, pala dan jintan. Nah ini nggak usah disangrai, tinggal di blender saja. Mau diulek juga nggak apa-apa. Ini bumbu rempah cemplung, ada serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan kayu manis. Kayu manis nggak ikut di blender ya. Nah, ini yang spesial pakai susu evaporasi, nggak pakai susu full cream ya, rasanya lebih endul. Bumbunya cukup garam dan penyedap. Sama ini santan, saya pakai santan juga 1 liter. Untuk pelengkap ada seledri, daun bawang, tomat, kentang, sama jeruk. Nah pilihan jeruknya boleh jeruk nipis atau jeruk limau ya. Sama ini sambal. Dan tak lupa emping, wajib banget. Langsung masak. Pertama bahan-bahan rempah yang tadi saya bilang disangrai dulu sampai kuning kecoklatan dan wangi. Fungsinya kenapa disangrai dulu? Kalau dimasak nanti kita tumis rasanya rasa lebih enak, wanginya wangi banget. Bisa dibedakan, udah saya pernah coba ya. Ini tinggal dihaluskan bumbu semuanya, bawang sama bumbu rempah di blender. Minyak untuk menumis tuang secukupnya ya, bisa dikira-kira saja. Saatnya kita tumis. Ini udah panas. Untuk menumis boleh apinya panas duluan, boleh enggak apa-apa, aman aja ya. Terkecuali goreng ayam, goreng ikan memang minyak harus panas dulu. Bumbu yang sekarang ditumis dipastikan wajib benar-benar matang biar nggak bau langu dan kalau dimasak nggak cepet basi. Penting banget buat adik-adik, kakak-kakak yang baru mau belajar masak. Ini saya kasih trik menumis bumbu, apinya sedang saja, sesekali diaduk, nggak usah terlalu sering juga nggak apa-apa. Ini mah cuman konten di saya cepetin ya. Harus sabar, jangan terlalu terburu-buru. Pakai api besar juga nantinya gosong dan wanginya nggak enak ya. Jadi harus pelan sampai si ininya susut airnya. Ini masukkan bumbu rempah cemplung, ada serai, daun salam sama kayu manis. Ini udah susut. Jadi kayak gini harusnya nih. Ini tanda-tandanya udah matang ya adik-adik, supaya pintar masaknya. Yang sabar, apinya api sedang. Tuh, lihat. Jadi udah ada gelembung-gelembung minyak kayak gitu, itu tandanya matang. Tahap selanjutnya adalah teknik merebus daging dulu sebentar. Airnya panaskan dulu sampai mendidih, masukkan 5 menit, angkat, sudah tiriskan. Lalu siapkan air di panci satu lagi, kurang lebih 1 liter. Udah mendidih, masukkan bumbu. Nah kenapa harus dicuci bersih dulu? Harus bersih ya, biar ada kotoran, ada darah-darah yang menempel. Jadi sudah tercuci bersih dulu di air yang sebelumnya. Nanti masuk ke panci, kaldunya kan kita butuh kaldu. Jadi kondisi daging sudah bersih. Kalau daging semua sudah masuk, api kondisi sedang aja, dikecilin sedikit, tutup ya. Biarkan mendidih. Biarkan daging setengah matang dulu menggunakan air, jangan dulu masuk susu sama santan, takut pecah ya. Nah ini kondisi sudah setengah matang, sudah mendidih, daging sudah empuk. Boleh kita masukkan santan sama susu. Bunda, kakak ini menggunakan susu evaporasi saya yang kedua kali. Jadi saya lihat di orang yang udah masak, saya eksperimen juga pakai susu evaporasi. Sebelumnya kan cuman penggunaan susu full cream sama santan saja. Saya coba pakai evaporasi, ternyata lebih gurih, lebih lezat. Boleh dicoba ya. Ini saya udah coba sendiri. Lebih enak pakai susu evaporasi, pakai santan, oke?
Kalau santan sama susu sudah masuk semua, tinggal masuk garam sama penyedap. Diamkan 1 jam dengan api yang sangat kecil biar dia kaldunya keluar sama empuk. Kalau api besar kaldunya untuk keluar tuh nggak maksimal ya, jadi api kecil. Jika ada pertanyaan kenapa pilihannya buat soto itu harus daging sengkel, nih saya kasih tahu. Daging sengkel itu teksturnya cenderung alot dan keras. Jadi pas banget buat ngambil kaldu karena soto dan sejenisnya itu butuh kaldu ya biar lezat. Bisa dimasak lama, tidak rusak tekstur dagingnya. Yang kedua, rasanya itu gurih dan kenyal setelah dimasak. Nah, jadi pilihan yang tepat buat masak soto atau jenis yang lain kayak rawon, pilih jenis daging sengkel. Tanya aja ke pedagangnya, saya mau jenis daging sengkel. Nah, setelah 2 jam dimasak dengan api yang sangat kecil, dagingnya sudah empuk, angkat tiriskan. Jangan didiamkan saja karena kalau dianget-anget, didiamkan saja, nanti khawatir si tekstur dagingnya rusak. Bagus banget ya bun ya, tuh lihat kuahnya tuh lekoh banget, jadi enak nih ya, tinggal kita eksekusi buat makan. Nanti saya presentasi pasti bagus banget nih, pasti bunda-bunda kakak-kakak suka mau mencoba. Silahkan dicoba ya, ini gampang banget, jadi menu istimewa buat hari raya, buat ada syukuran 7 bulanan atau syukuran beres wisuda dan lain-lain. Wangi banget tuh. Saatnya presentasi, tinggal dimasukkan saja pelengkapnya, ada kentang, tomat, daun bawang seledri, sama goreng bawang. Jangan lupa pakai sambal. Kalau yang nggak suka sambal ya nggak ada jadi masalah, tapi lebih mantul pakai sambal. Jeruk juga boleh jeruk nipis, boleh jeruk limau. Sama satu lagi yang nggak boleh lupa di soto Betawi adalah penggunaan emping ya, wajib banget, lebih enak pokoknya. Sudah jadi, ini enak banget ya bun, tuh gurih, mantap pokoknya ya. Dan yang satu lagi, video yang kedua saya presentasi nggak menggunakan goreng bawang, jadinya kayak gini, nggak ada kecoklatan. Itu mah selera ya, bebas aja mau pakai goreng bawang mau enggak juga nggak apa-apa. Cuman tadi saya presentasi keburu pakai goreng bawang, jadi ada warna coklat-coklat. Nggak ada masalah nih, jadi kayak gini ada coklat-coklatnya. Silahkan dicoba buat bunda-bunda muda yang belum bisa, buat kakak-kakak terutama adik-adik yang mau bisa, silahkan dicoba. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.